Selamat malam buat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Kita ketemu kembali dalam program Mimbar Kristen yang ditayangkan di RRI Nia Selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk menenangkan hati kita, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Malam hari ini ya Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah setiap pendengar setia RRI Nia Selatan boleh diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Diberkati kami semua dan kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Taminudin Lauli yang melayani di Gereja Bethel Indonesia. Kita bertemu di program Mimbar Kristen di RRI Nia Selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita dengar bersama-sama, saya akan membacakannya bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa dan pendengar RRI Nia Selatan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini yang susah kita pecahkan. Bahkan terkadang kita bingung dan tidak tahu apa yang mau kita buat. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali muncul dalam pemikiran kita dalam berbagai bentuk. Terkadang kita bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa saya harus sakit? Bukankah saya sudah mengiring Engkau? Mengapakah saya harus menderita? Bukankah saya sudah menaati firman-Mu? Mengapa dan mengapa dan mengapa? Mengapa saya harus gagal? Bukankah saya rajin beribadah kepadamu? Bukankah saya rajin berdoa? Mengapa tidak ada perkembangan dalam kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seringkali sulit untuk ditemukan dalam hikmat dan dari sumber-sumber dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang mencari jawaban melalui ilmu pengetahuan. Namun juga tidak sedikit orang mencari jawaban dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran mereka. Tidak sedikit orang mencari jawaban kepada paranormal, kepada para dukun-dukun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun dalam kesimpulan semuanya mereka tidak mendapatkan jawaban.
malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita dan menyampaikan bagi kita bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kata-kata "marilah kepadaku" artinya Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Mengapa dia mengajak kita? Karena dia adalah jawaban bagi kita. Dia mengajak semua orang-orang percaya untuk datang kepada Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup ini, yang sulit untuk dipecahkan, yang sulit untuk ditemukan. Bahkan terkadang kita putus asa dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Malam hari ini, Yesus adalah jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita malam hari ini, kita bisa menemukan beberapa hal. Mengapa Yesus menjadi satu-satunya jawaban dalam setiap kehidupan kita? Kenapa hanya Dia satu-satunya? Kenapa tidak ada yang lain? Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saya bagikan bagi kita beberapa hal. Yang pertama, mengapa Yesus satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang pertama, saya pelajari, yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Dia memiliki hikmat dari segala hikmat. Dia memiliki pengetahuan dari segala pengetahuan. Kalau Dia adalah Allah, maka Dia sanggup menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita pecahkan dalam hidup ini. Kalau Dia Tuhan, maka Dia sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Dia sanggup menjawab setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau sedang ada di tempat istirahat atau mungkin di ranjang di rumah sakit. Engkau mendengar siaran pada malam hari ini. Dengar baik, dalam setiap pergumulanmu, dalam sakit penyakit yang engkau derita selama ini, mungkin tidak ada jalan. Mungkin terkadang dokter juga menyerah. Dia tidak tahu apa yang menjadi penyakit. Bahkan dia juga sangat terbatas karena memang dia adalah manusia. Terkadang kita bingung, kita tidak tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin engkau sedang ada di rumah sakit pada malam hari ini. Dengar baik firman Tuhan malam hari ini. Dia adalah jawaban karena Dia adalah Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Mungkin engkau sedang ada di rumah dan engkau sudah mulai putus asa. Engkau sedang stres karena engkau mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Engkau buat usaha gagal, engkau buat ini dan segala macam, engkau mengalami kegagalan. Dengar baik, pada malam hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dialah jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Di mana engkau merasa putus asa dan tidak tahu apa yang engkau harus buat. Dengar baik, firman Tuhan malam hari ini saya beritakan kepadamu. Yesus adalah jawaban dalam setiap pergumulanmu. Karena Dia adalah Tuhan. Kalau Dia adalah Tuhan, maka Dia pemilik segala sesuatu yang ada di seluruh jagat raya ini. Baik yang ada di bumi maupun di surga. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang ada di bumi maupun di surga. Dia punya kuasa, Dia sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, yang gagal menjadi berhasil. Mungkin engkau bingung, Tuhan, aku mau buat apa? Bagaimana hidup saya ke depan? Bagaimana keluarga saya? Tuhan, kenapa ini terjadi dan segala macam. Malam hari ini dengan baik, dengar baik, Yesus adalah jawaban. Dia datang kepadamu dan mengajak engkau. Dia berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat. Mungkin berat engkau alami, mungkin berat engkau pikul persoalan itu,
Berat bukan engkau pikul di punggungmu, tapi berat dalam pemikiranmu. Berat engkau fikirkan, tidak sanggup engkau mengalami jalan yang buntu. Malam hari ini dengar baik firman Tuhan, bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi. Baik dalam pendidikanmu, terkadang engkau juga mengalami persoalan di sana. Pada malam hari ini firman Tuhan dengar baik bahwa Dia sumber pengetahuan. Dia berkata orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang-orang yang berpengetahuan, yang berilmu tinggi. Kenapa? Karena Dia adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Mungkin engkau juga mengalami masalah dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau berkata, Tuhan, mengapa engkau berikan perempuan yang seperti ini? Mungkin engkau berkata, seorang perempuan berkata, Tuhan, mengapa engkau berikan suami yang seperti ini? Mencengkelkan dan tidak sanggup aku menghadapinya. Aku sudah putus asa, sudah bertahun-tahun aku menghadapi dia. Dengar baik malam hari ini, jika engkau dengar firman Tuhan, jika engkau datang kepada Yesus, Dia mengajak engkau letih, engkau berat menghadapi persoalan itu. Yesus berkata, marilah kepadaku. Dia adalah jawaban, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Tuhan. Maka Dia satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Itu alasan pertama, mengapa Dia satu-satunya jawaban. Mengapa Yesus satu-satunya jawaban? Karena Dia adalah Tuhan. Kalau Dia adalah Tuhan, maka Dia sanggup mengubahkan segala keadaan. Keadaan seburuk apapun, Dia sanggup ubahkan. Badai sebesar apapun, Dia bisa menenangkannya. Keadaan apapun bisa Dia lakukan, bisa Dia ubahkan. Bahkan kematian sekalipun bisa Dia bangkitkan. Dibuktikan kepada Lazarus, di mana dia sudah mati, sudah dikuburkan 4 hari, sudah berbau busuk, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin juga engkau sudah mengalami kematian itu mungkin bukan secara kematian secara fisik, engkau mengalami kematian secara ekonomi, engkau mengalami kematian secara rohani. Dengar baik, Dia adalah jawaban. Dia datang kepadamu, Dia berkata, marilah kepadaku, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia memberikan kelegaan kepadamu pada malam hari ini. Jika engkau membuka hatimu untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar Dia berbicara kepadamu, maka Dia menjadi jawaban dalam setiap pergumulanmu pada malam hari ini. Itu yang saya pelajari yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus menjadi satu-satunya jawaban dalam hidup kita? Saya pelajari karena Yesus penuh kasih. Karena Yesus penuh kasih. Dia buktikan kasih-Nya dengan apa? Dengan mati di atas kayu salib. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia memberikan segalanya bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memandang latar belakang kita. Dia tidak memandang segala keberdosaan kita. Ketika kita datang kepadanya, maka kita mengalami pemulihan. Ajakan juru selamat ini bukan hanya kepada orang benar, tetapi kepada setiap kita. Berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat. Karena kenapa? Dia penuh kasih. Dia penuh kasih. Kasih-Nya lah yang menyatakan, yang memberikan keselamatan bagi kita. Kasih-Nya lah yang melayakkan kita, yang sesungguhnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Digambarkan di dalam kitab Lukas pasal 15, bagaimana kisah seorang anak yang hilang, anak yang bungsu, yang pergi dari rumah ayahnya. Dia berfoya-foya mengambil semua harta orang tuanya, pergi berfoya-foya. Lalu dalam satu titik dia mengalami masalah, krisis ekonomi dan kehilangan segala sesuatu. Semua orang meninggalkan dia dan sudah mulai dia mengalami masalah, krisis dan dia mengalami kelaparan. Dan pada saat itu dia mau coba makan, dia mau cari kerja. Hanya ada satu pekerjaan pada saat itu, di mana ada satu rumah untuk memberikan makanan ternak. Lalu dia sangat kelaparan dan dia berpikir, apa yang mau saya makan? Daripada saya mati, lebih baik saya makan sisa-sisa makanan ternak ini. Dia makan, lalu dia berpikir, betapa sedihnya hidup ini. Di rumah bapakku, seorang pelayan-pelayan
mereka berkelimpahan makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Lalu dia berpikir, aku harus bangkit dari keterpurukan saya ini. Sekalipun saya sudah berdosa di hadapan Bapa dan saya harus datang kepadanya. Sekalipun dia hanya mengangkat saya sebagai seorang pelayan, tidak apa-apa. Karena di rumah Bapakku, sekalipun dia pelayan, dia menyediakan makanan yang melimpah. Lalu dia mengambil kesimpulan, dia mengambil tekad untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan tahu apa yang terjadi. Sekalipun anaknya ini bau kotoran ternak, bau karena dia beberapa hari tidak mandi, dia tidur bersama dengan binatang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, digambarkan di sana, bapaknya tidak tutup hidung, lalu berkata, keluar, engkau tidak ada gunanya di sini. Engkau bukan lagi anakku. Dia tidak berkata demikian, tetapi dia sudah menunggu anaknya ini. Dan dia menerima apa adanya anak ini. Ini adalah gambaran Allah Bapa, Allah yang mengajak kita, yang berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat. Bebanmu sudah terlalu berat. Dia mengajak engkau malam hari ini. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah terlalu jauh kepada Tuhan. Saya sudah banyak dosa. Saya sudah berzina. Dengar baik, saya tidak tahu engkau berada di mana. Mungkin engkau ada di rumah. Mungkin engkau ada di mana, di pondok, di jalan. Engkau ada di kendaraan pada malam hari ini. Engkau mendengar siaran dalam malam hari ini. Dengar baik, dia adalah jawaban. Dia mendengar engkau. Dia menerima engkau dengan penuh kasih. Seperti Bapa yang menerima anaknya. Dia merawat engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu alasan yang kedua. Mengapa dia adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Karena dia penuh kasih. Allah kita, Yesus Kristus penuh kasih. Dan dia buktikan kasihnya dengan rela mati di atas kayu salib. Dia berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau dengar firman Tuhan malam hari ini, dia menerima engkau apa adanya dengan penuh kasih. Dia jawaban dalam setiap beban-bebanmu malam hari ini. Mungkin engkau sudah mengalami, mungkin engkau kotor, mungkin engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar, dia mengajak engkau, memanggil engkau malam hari ini. Dengar, engkau dipanggil oleh Tuhan. Engkau dipanggil oleh Tuhan, berkata, mari kepadaku. Jika engkau datang kepadanya, maka dia memberikan engkau kelegaan. Dia memberikan engkau kekuatan baru, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, alasan ketiga saya pelajari mengapa Yesus satu-satunya jawaban dalam setiap hidup kita. Karena Yesus mau berkorban, bukan mengorbankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat dalam dunia ini, terkadang kita lihat baik, ternyata ada maksud-maksud tertentu. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus mau berkorban, bukan untuk mengorbankan orang lain. Dia mau berkorban untuk kita. Dia membuktikan, dia rela mati untuk kita. Dia rela mati supaya apa? Supaya kita hidup. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini Yesus datang kepadamu. Dia mau berkorban, dia mau menerima engkau apa adanya, dan dia mau memberikan engkau segalanya. Itu sebabnya dia satu-satunya jawaban. Karena dia tidak minta apa-apa dari kita. Dia hanya minta supaya kita percaya saja kepadanya. Dan kita datang kepadanya, memohon pengampunan kepadanya. Maka dia menerima kita apa adanya. Dan dia memberikan segalanya bagi kita. Bahkan nyawanya saja dia berikan, apalagi yang lain. Maka dia satu-satunya jawaban yang layak kita percaya dalam kehidupan ini. Satu kisah saya bagikan bagi kita. Ada dua orang bersaudara kembar. Laki-laki. Sekalipun mereka kembar, namun dalam karakter mereka sangat jauh beda. Jauh beda. Bertolak belakang dengan kakak dan adiknya. Kakaknya seorang yang baik, dia sekolah dengan baik, sampai dia berhasil dan menjadi seorang hakim yang besar. Dia satu-satunya yang memutuskan setiap perkara-perkara yang ada di pengadilan.
Lalu adiknya ini bertolak belakang dengan karakter abangnya. Adiknya ini malas sekolah, tidak mau sekolah, dan akhirnya dia menjadi preman. Dan berkali-kali masuk di dalam penjara. Dan dia juga bisa bebas. Bukan karena abangnya, tetapi memang sudah masa tahanannya sudah bebas, sudah memenuhi. Lalu satu ketika dia melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga dia dijatuhi hukuman mati. Dan yang memutuskan itu adalah abangnya sendiri. Abangnya sangat tegas karena dia menjaga integritasnya. Dia tetap memutuskan supaya adiknya dihukum mati tembak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, abangnya ini yang penuh kasih lalu datang di dalam penjara karena besok adiknya ini dieksekusi mati. Dia datang di dalam penjara. Dia membawa jubah kehakimannya. Dia datang dalam penjara dan dia berkata kepada adiknya, "Adikku, engkau punya kesempatan untuk merubah hidupmu. Ini pakai jubah ini. Gantikan saya sebagai hakim. Saya akan menggantikan engkau untuk dieksekusi mati." Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dieksekusi mati bukan adiknya yang penuh dosa, bukan adiknya yang sudah membunuh, bukan adiknya yang sudah sangat-sangat jahat itu, tetapi yang dieksekusi mati adalah abangnya yang sangat bagus karakternya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita petik dalam kisah ini adalah gambaran Tuhan. Dia rela mati untuk kita. Dia merelakan dirinya. Dia mau berkorban untuk kita. Dia memberikan segalanya untuk kita. Untuk apa? Supaya kita hidup. Maka karena dengan demikian kita layak mempercayai dia. Dialah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Termasuk dosa kita. Tidak ada jalan lain selain kematian. Tetapi dia tidak membiarkan kita mati. Tetapi dia yang mati untuk kita. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dialah jawaban dalam kehidupan kita. Dia mengajak kita, marilah kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan yang ringan. Ringan, karena dia sudah tanggung yang berat itu. Ringan Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah pikul segala yang berat itu. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya, dia memberikan kelegaan dan sukacita. Jikalau engkau datang kepada Tuhan malam hari ini, maka dia berkata, akulah jawabannya. Mungkin engkau sedang dalam masalah pergumulan. Dengar baik, Yesus adalah jawaban. Datanglah kepadanya. Dia mengajak engkau, dia mengajak kita semua, supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas. Hamba percaya bahwa Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami. Dan setiap orang yang mendengar firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau pasti mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Demi dan dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali.